namanya gerakan irigasi bersih yang itu menjadi salah satu bagaimana permasalahan misalnya sampah atau limbah yang masuk irigasi itu semakin minim sehingga hasil pertanian mereka juga di komunitas sungai itu cukup banyak. Ada FKWA itu Forum Komunikasi Winongo Asri, ada CODE, ada Forsidas Gajah Wong, terus ada juga di Boyong juga ada komunitasnya, Kaliopak juga ada komunitasnya, terus ada banyak komunitas sungai, pemerhati sungai atau komunitas yang melakukan pengelolaan sungai di Jogja itu sangat mulai dari sungai yang besar misalnya dari ada Progo sama Upak yang di tengahnya kan ada Sungai Winongo, ada Kali Code, ada Gajah Wong, ada Kali Kuning, ada Tambak Bayan. Di sana sudah komunitasnya sudah ada semua. Tinggal bagaimana tadi kita berada di mana, kita lebih dekat di mana dan membangun jejaring dengan mereka sehingga sinergi tadi hulu hilirnya dalam hal pengelolaan sungainya maupun lingkungan secara umum. Nanti kalau Bapak berminat untuk bergabung atau melakukan komunikasi dengan komunitas yang sudah ada, nanti akan saya beri kontaknya, akan saya komunikasikan dengan mereka sehingga pengelolaan sumber daya airnya semakin maksimal dari hulu sampai hilirnya. Oh begitu nggih Mas, saya jadi paham sekarang. Terima kasih atas penjelasannya dan nanti kalau boleh saya minta kontaknya. Oh iya tentu Pak, saya ada beberapa dokumentasi yang bisa Bapak-Bapak lihat dan pelajari kegiatannya. Nanti saya beri kopi videonya. Wah, matur sembah nuwun sangat Mas. Sudah diberi bahan untuk beramal dunia dan akhirat. Terima kasih sekali ya Mas. Sama-sama Pak. Kami juga secara organisasi juga siap mendampingi, membantu dalam tadi membangun kelembagaan dan jaringan. Ternyata banyak juga ya Pak peluang kegiatan yang secara tidak langsung itu bisa membuat kebersamaan antar sesama Pak. Berarti habis ini kita kumpul di mana gitu untuk membahas masalah ini ya? Monggo Pak, saya manut Pak. Banjir, lebih cepat lebih baik itu Pak Duko. Nggih Mas, saya rasa cukup di sini dulu. Terima kasih atas penjelasannya dan semoga kami segera bisa bergabung. Dan saya harap ini bukan hanya sekedar wacana tapi bisa kami lakukan. Oh lah iya Pak Duko, anjir itu Pak. Ini CD yang berisi dokumentasi pengelolaan sumber daya air tadi. Semoga berhasil dan selalu semangat. Terima kasih sekali Mas. Sekalian ini saya mohon pamit. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas ya. Selamat jalan. Terima kasih Pak, terima kasih. Dalam 2 hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak tentang pengelolaan air. Iya Pak, saya benar-benar mendapat pencerahan Pak. Yang tadinya saya ngawur dalam mengelola air, sekarang saya benar-benar sangat paham Pak. Sama Pak, saya juga merasa malu kalau sering debat sama Pak Rebo ini. Ya kan Pak? Iya Pak. Intinya, saya siap dan tertarik untuk mengelola air di tempat ini. Kalau begitu bagaimana? Kalau sekarang kita nonton video yang diberikan Pak Kole kemarin. Nah, saya setuju Pak. Benar Pak. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah pula kebutuhan air. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa sumber daya air mempunyai keterbatasan dalam beberapa hal antara lain
keterbatasan ketersediaan menurut kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, ketersediaan air juga mempunyai keterbatasan menurut wilayah dan waktu. Pengelolaan sumber daya air diharapkan memperhatikan aspek keberlanjutan. Selain untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini, pengelolaan sumber daya air juga harus dilakukan untuk generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan, atau pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air. Beberapa permasalahan pengelolaan sumber daya air antara lain jumlah dan kualitas air yang tidak mencukupi kebutuhan manusia, dan jumlah air yang besar dalam suatu waktu yang menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, perlu kerjasama antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pihak swasta. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air, mulai dari pendayagunaan sumber daya air, konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan air minum pedesaan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya air. Adanya sistem ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat yang belum terlayani air bersih. Sebenarnya, layanan air bersih ini bisa dilakukan terhadap siapapun yang memang dia punya suatu image bagaimana layanan air bersih itu bisa dilakukan, dimanfaatkan oleh masyarakat.
penyediaan air bersih ini diharapkan di masing-masing masyarakat atau wilayah dusun desa ini bisa terlayani secara kesinambungan. Embung Jatiresuruh merupakan salah satu bangunan konservasi sumber daya air yang dibangun oleh pemerintah daerah istimewa Jakarta. Adanya embung telah dirasakan banyak manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Embung ini diharapkan mampu mempertahankan cadangan air tanah di wilayah Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Selain digunakan untuk mempertahankan cadangan air tanah, adanya embung diharapkan juga dapat berguna untuk keperluan pertanian, pendidikan, dan wisata. Warga masyarakat Jatiresuruh mempunyai semangat untuk menjaga pelestarian lingkungan Embung Jatiresuruh dan Gayam. Kegiatan pelestarian lingkungan itu antara lain penanaman pohon, pembersihan sungai dan embung, serta melarang setrum untuk penangkapan ikan. Dengan kegiatan ini diharapkan ekosistem hulu sungai di lereng Gunung Merapi tetap terjaga. Petani ikan di sini mengambil air dari Manderik. Dan air yang dipakai untuk budidaya ikan ini nanti akhirnya dibuang lagi ke pengairan di bawahnya, yang nantinya air yang buangan itu dimanfaatkan oleh petani dari Sendang Rejo dan Sendang Sari sampai Sendang Agung. Untuk koordinasi antara petani ikan dan petani padi, jadi mestinya petani ikan ini juga bergabung dengan petani padi sehingga penggunaan air irigasi ini di samping digunakan untuk petani ikan juga untuk petani padi, dan sebaiknya petani ikan ini bergabung dalam Gapoktan. Jadi hari ini kami bersama teman-teman Karang Taruna, Bapak Ibu guru juga, kita sedang melakukan biomonitoring. Jadi kita memantau kualitas air, memantau kualitas atau kesehatan sungai dengan menggunakan serangga air atau biotilik. Jadi biotilik itu adalah organisme atau serangga air yang dapat digunakan sebagai indikator pencemaran. Nah, dengan cara ini sebenarnya mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif terkait pemantauan sungai atau pemantauan pencemaran. Nah, dengan cara ini masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah untuk melakukan pemantauan, sehingga ayo bersama-sama kita dengan cara yang mudah, murah, massal, dan memberikan manfaat sebagai early warning system untuk memantau sungai bersama-sama sehingga kita bisa menjaga sungai untuk tetap lestari. Sumber daya air pada dasarnya telah mengamanatkan untuk melibatkan masyarakat. Namun demikian barangkali tataran pelibatan masyarakat masih di dalam tataran yang makro
dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air. Pada beberapa sisi memang sudah ada pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya air di jaringan irigasi. Namun demikian kalau untuk sungai belum secara tegas diamanatkan pelibatan masyarakatnya, namun tentu pemerintah di dalam menyusun rencana untuk pengelolaan sungai akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu kami harapkan masyarakat bisa menyampaikan masukan-masukannya di dalam pengelolaan sungai di daerah-daerah mereka masing-masing, dan utamanya juga berperan aktif di dalam menjaga kelestarian sungai itu dengan menyadarkan masyarakat di sekitarnya untuk tidak mengotori sungai, baik kotoran sampah maupun limbah-limbah yang langsung dibuang ke sungai. Jadi peran masyarakat sangat diharapkan, karena kalau toh tidak bisa ikut membersihkan sungai, bisa mencegah pengotoran sungai yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Ternyata banyak sekali ya komunitas pengelola air. Dari komunitas pengelola embung, air bersih, sungai, sampai saluran irigasi. Sampai-sampai pelajar dan mahasiswa itu tertarik untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Saya jadi semakin semangat seperti ini. Saya juga, Pak. Benar, Pak. Gimana? Bagaimana, Pak, kalau kita mengumpulkan beberapa warga untuk memetakan tentang permasalahan air ini di Pedukuhan ini, Pak? Itu ide bagus, Pak Bu. Kita bisa mulai dari pedukuhan kita. Iya, benar. Ini syukur-syukur pedukuhan yang lain itu bisa ikut memetakan masalahnya. Sekarang gini saja, Pak Rebu bisa mencatat permasalahan-permasalahan yang ada di pedukuhan kita. Siap, Pak. Saya siap membantu, Pak. Pokoknya demi kesejahteraan hidup bersama, saya siap membantu. Nah, lebih cepat lebih baik. Kita harus bersatu, Pak.